Salam remaja, salam sehat, dan kembali lagi dalam series Ngobras Senja, ngobrol soal remaja. Oke, pada series ini aku Solva masih dalam tema Ngobras Senja yang akan bahas seputar kesehatan remaja. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tema hari ini kita akan ngobrolin tentang kesehatan remaja. Wah, tema yang sangat menarik dan juga seru sekali karena ngomongin soal remaja pastinya banyak banget masalah yang diderita sama remaja nih. Nah, kira-kira teman-teman di sini apakah masih dikategorikan remaja atau bahkan sudah dewasa atau masih anak-anak? Kalau teman-teman di sini masih berusia 10 sampai 24 tahun, teman-teman masih remaja. Itu menurut World Health Organization. Kalau teman-teman masih di rentan usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah, teman-teman juga masih remaja. Itu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, sedangkan ada terbagi lagi menjadi 3 nih teman-teman kategori dalam masa remaja. Ketika teman-teman masih berusia di rentan antara 10 sampai 14 tahun, teman-teman dikatakan remaja awal. Biasanya usia SD sampai SMP. Kalau teman-teman masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu remaja tengah, kira-kira usianya antara 15 sampai 18 tahun. Biasanya usia SMP dan juga SMA nih. Kalau teman-teman masuk dalam kategori yang ketiga, yakni remaja akhir, berarti di rentan usia 19 tahun sampai dengan 24 tahun. Nah, kira-kira teman-teman berada di rentan usia yang mana nih? Nanti tulis di kolom komentar ya. Remaja dengan banyak aktivitas, produktivitas, dan kesibukannya pastilah harus menjadi remaja yang sehat. Selain juga sehat, remaja juga harus dituntut cerdas. Nah, untuk itu, teman-teman apakah sudah tahu nih terkait bagaimana sih cara menjadi remaja yang sehat, selain juga menjadi remaja yang cerdas? Pada tema Ngobras kita kali ini, kita akan membahas lebih spesifiknya terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelum itu, teman-teman pasti tidak asing dengan kata sehat. Definisi sehat yang seperti apa sih menurut remaja? Kalau dari aku pribadi, sehat itu ya tidak sakit. Sehat itu ya ketika kita bisa beraktivitas seperti ini. Sehat itu ya ketika kita bisa memberikan karya. Sehat itu ketika kita bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang di sekitar kita. Nah, sebenarnya definisi sehat itu banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau berargumentasi ataupun memberikan asumsi terkait dengan sehat itu yang seperti apa versi teman-teman, bisa langsung ditulis di kolom komentar nanti ya. Nah, selain itu, menurut World Health Organization, sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara mental, sehat secara psikis, sehat secara finansial, maupun secara sosial berhubungan dengan sekitar. Sesuai dengan tema kita, berarti sehat secara fisik terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Remaja diharuskan peduli terkait dengan kesehatan reproduksinya. Karena pasti teman-teman tidak asing dengan kata-kata jagalah mahkotamu. Nah, yang dimaksud di sini bisa juga dikonotasikan dalam menjaga kesehatan reproduksi kita. Sebenarnya kalau ngomongin tentang kesehatan reproduksi, pasti teman-teman di sini agak worry ya, atau lebih tepatnya agak sungkan gitu. Karena hal ini terkesan sensitif dan juga tabu untuk dibicarakan. Atau bahkan sudah familiar dengan ini. Tapi kebanyakan dari teman-teman pasti akan berasumsi seperti itu ataupun beranggapan seperti itu. Nah, karena dari yang teman-teman ketahui dan alami, pembahasan terkait dengan kesehatan reproduksi ini terkesan memang masih tabu di Indonesia. Kalau teman-teman mendapati pelajaran seperti biologi, kemudian pendidikan jasmani dan rohani, hanya seputar terkait dengan anatomi dan juga fisiologisnya saja, tanpa mengetahui bagaimana cara merawat, kemudian bagaimana cara untuk terhindar dari infeksi menular seksual, ataupun terhindar dari penyakit-penyakit organ reproduksi lainnya. Atau bahkan bagaimana cara kita untuk menghindari dari pergaulan bebas yang juga berhubungan dengan organ reproduksi. Dan itu tidak didapatkan serta-merta ataupun terdapat dalam kurikulum di sekolah, seperti itu. Sehingga tidak asing ataupun sehingga banyak kita dapati bahwa remaja
mengalami gangguan seksual ataupun melakukan tindakan yang tidak semestinya, tindakan asusila yang justru berlindung pada kata-kata tidak tahu atau bahkan tidak ingin mencari tahu. Nah, hadirnya Ngobrol Senja di sini membahas terkait dengan hal tersebut nih. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham, jadi harus bisa untuk diimplementasikan. Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization, sehat itu bukan hanya dari segi fisik, bukan hanya dari segi mental, bukan hanya dari segi sosial maupun finansial, tetapi juga sehat dalam kesehatan reproduksi itu sendiri, baik dari alat reproduksi, prosesnya, maupun fungsi fisiologis dan sistem dari organ reproduksi. Kesehatan reproduksi, tentu teman-teman di sini baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan pasti sudah mengalami yang namanya masa pubertas, ya kan? Nah, masa pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ada beberapa perubahan pubertas yang dialami oleh para remaja. Nah, teman-teman di sini, baik yang remaja laki-laki maupun remaja perempuan memiliki beberapa kesamaan maupun perbedaan. Kalau teman-teman di sini terkait dengan perubahan fisik, pasti berbeda dong antara remaja laki-laki dan juga remaja perempuan. Kalau remaja putri itu biasanya mengalami yang namanya siklus menstruasi, kemudian payudara dan pinggul mulai membesar, kemudian tumbuh rambut di area organ reproduksi, di ketiak, kemudian di sekitar vagina dan seterusnya. Kalau remaja laki-laki biasanya akan mengalami mimpi basah. Kalau remaja laki-laki biasanya akan mengalami yang namanya mimpi basah, kemudian suara mulai memberat, dan juga dada mulai membidang nih. Tumbuh rambut di area wajah seperti ada di kumis, kemudian di janggut gitu ya. Dan juga di area organ reproduksi, serta ada di ketiak kayak gitu. Serta ada di bagian ketiak. Nah, selain itu ada perubahan pada masa pubertas yang sama dan dialami baik remaja putri maupun remaja laki-laki. Nah, ada perubahan pubertas yang sama-sama dialami remaja putri maupun remaja putra. Nah, dalam hal ini contohnya seperti biasanya remaja itu mudah marah, sensitif, ya, kemudian mudah tersinggung. Selain itu juga labil. Terkadang keputusannya A jadi B, masih mencela-mencele dan seterusnya. Kemudian mudah nih yang mengalami yang namanya stres entah dalam bidang akademik maupun dari segi stres maupun dalam bidang akademik, kebanyakan tugas, mudah ngeluh dan seterusnya. Siapa nih yang gampang ngeluh nih kalau banyak tugas? Aku. Oke. Terus juga nah, remaja itu biasanya juga keingintahuannya itu tinggi dan juga senang mencoba akan hal baru. Kalau teman-teman lihat di sini, aku ingin nyoba hobi ini ataupun ingin nyoba dapat pengalaman ini, experience-nya itu untuk menggali potensi dirinya amat sangat tinggi pada masa remaja. Tapi di samping itu remaja juga mudah takut akan tidak menjadi apa-apa, kemudian takut juga untuk mencoba, selain juga memiliki keberanian besar untuk mencoba, tapi juga takut merasa gagal dengan usahanya. Kemudian remaja itu juga dikenal ekspresif, mudah untuk meluapkan ataupun menampilkan dirinya di hadapan publik, di sosial media maupun di muka umum. Ada juga remaja itu muncul rasa ingin mandiri. Banyak yang berwirausaha, entah melalui online shop dan seterusnya. Tapi di samping itu, remaja juga mulai mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis. Banyak riset yang membuktikan ketika terjadi siklus menstruasi, teman-teman mungkin ya remaja putri di sini akan mengalami yang namanya nyeri haid. Nah, nyeri haid di sini terjadi dari sebelum menstruasi itu sendiri, baik itu saat maupun sesudah menstruasi itu selesai. Nah, biasanya dalam bidang medis disebut dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu artinya nyeri haid, teman-teman. Dysmenorrhea sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada dysmenorrhea primer maupun dysmenorrhea sekunder. Kalau dysmenorrhea primer itu terjadi sebelum dan saat menstruasi. Kalau dysmenorrhea
Kalau dysmenorrhea sekunder itu terjadi setelah menstruasi itu selesai dan berangsur-angsur semakin parah rasa nyeri tersebut, dan itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Barangkali teman-teman ada indikasi ataupun infeksi pada saat siklus menstruasi tersebut. Muncul pertanyaan nih, mungkin dalam benak teman-teman di sini, apakah rasa nyeri yang timbul selama menstruasi itu memang wajar terjadi dan alami yang terjadi pada remaja putri? Kalau teman-teman di sini merasakan rasa nyeri haid tersebut, itu merupakan hal yang lumrah dan dialami oleh semua remaja putri. Namun dalam kasus ini adalah ketika rasa nyeri tersebut amat sangat berlebihan, dan itu termasuk dalam indikator dysmenorrhea primer ini. Sehingga banyak ditemukan ketika remaja putri mengalami nyeri haid ini, ada yang mengonsumsi mungkin minuman jamu seperti jamu tradisional, atau bahkan seperti minuman untuk pereda nyeri, minuman kemasan botol seperti itu, yang teman-teman juga tahu banyak mereknya yang beredar di pasaran, atau juga mengonsumsi seperti obat-obatan untuk pereda nyeri lainnya. Nah, alternatif-alternatif yang diberikan tersebut bisa saja kita gunakan, tetapi ada beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan, seperti mengkompres di bagian area bawah perut yang mengalami nyeri tersebut dengan menggunakan botol kaca diisi dengan air yang hangat, dan itu ditempelkan di area bagian yang nyeri tersebut. Jadi untuk segera meredakan rasa nyeri, dan biasanya bisa juga diimbangi dengan istirahat, bisa melakukan bed rest selama nyeri itu berlangsung, ketika memang benar-benar nyeri itu mengganggu aktivitas kita. Nah, dan sebaiknya lagi jangan terlalu banyak menggunakan minuman kemasan untuk pereda nyeri, karena kandungan di situ juga banyak glukosanya. Dan jangan terlalu sering untuk mengonsumsi minuman pereda nyeri kemasan, karena di dalam situ justru banyak glukosa yang terkandung di dalamnya, sehingga selain kita mendapatkan nyeri, karena apabila dikonsumsi terus-menerus dalam siklus menstruasi kita, selain kita mengalami dysmenorrhea primer tersebut, kadar glukosa dalam darah kita juga akan mengalami perubahan. Nah, selain itu juga hal yang menjadi poin adalah ketika teman-teman mengalami menstruasi, dan hal penting berikutnya adalah ketika teman-teman putri mengalami menstruasi, diusahakan untuk mengonsumsi tablet tambah darah selama menstruasi tersebut setiap hari. Gunanya untuk apa? Ketika darah teman-teman itu keluar untuk menstruasi, berarti ada zat besi yang juga hilang dalam tubuh teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa mengimbangi dengan asupan makanan maupun minuman yang tercukupi akan zat besi, teman-teman akan mudah mengalami yang namanya anemia. Anemia itu gejala umumnya yakni 5L. Ada yang tahu? Pasti tahu. Lemah, letih, lelah, lesu, dan juga lunglai atau 5L di sini. Nah, selain itu juga teman-teman harus rutin untuk mengecek kadar hemoglobinnya. Seperti itu pokoknya. Oke, untuk tips sehat saat menstruasi berikutnya adalah perbanyak minum air putih. Nah, teman-teman yang nggak doyan air putih nih, diusahakan lebih banyak
kandungan air putihnya dibandingkan dengan mungkin zat bubuk ataupun minuman yang lainnya yang teman-teman konsumsi setiap harinya. Selain itu juga sayur buah itu menjadi konsumsi yang wajib setiap harinya gitu. Kemudian yang tadi, selain kalau teman-teman tidak bisa minum obat tablet tambah darah, bisa juga dengan mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Contohnya seperti hati ayam, ampela, kemudian bisa juga daun bayam, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan yang paling krusial adalah ketika menstruasi, usahakan untuk mengganti pakaian celana dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian mengganti pembalut minimal 4 jam 1 kali. Serta tidak disarankan untuk membersihkan organ reproduksi menggunakan sabun.